Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pak Wakil, Bapak-bapak dan Ibu Hakim, Pak Panitera, para pejabat fungsional struktural, para pegawai sekalian yang saya hormati. Pertama-tama tentunya adalah ucapan alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih dalam lindungannya, dalam naungannya, dan dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah. Ini tahun 2021 katanya ini adalah tahun resesi. Mudah-mudahan ya tidak terjadilah. Kalaupun terjadi, patut kita syukuri bahwa kita semua di tahun-tahun yang sulit ini Allah masih beri kesempatan kita untuk mencari nafkah di kantor ini. Alhamdulillah. Ini harus kita syukuri. Bapak-Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2021 ini kita satukan pikiran kita satukan tujuan kita satukan langkah kita, bahwa di tahun 2021 ini adalah tahun prestasi untuk Pengadilan Agama Soreang. Karena ini menjadi pesan inti dan utama yang disampaikan oleh pembinaan awal tahun oleh Pak Dirjen kemarin. Beliau memaparkan banyak capaian-capaian prestasi di era kepemimpinan beliau, bahkan sampai sekarang. Dan beliau menekankan kepada kita semua bahwa kita harus memiliki mental kompetisi dan berprestasi. Karenanya Bapak-Ibu sekalian, seperti halnya saya atau mungkin Bapak-Bapak yang lain, ketika dimutasi ke sini, itu mungkin tidak tahu sebelumnya. Seperti juga saya sempat bicara sama Pak Direktur waktu saya dihubungi itu. Saya bilang, Pak Direktur, saya ini kan perkara sedikit kok lompat ke perkara yang banyak. Nah, karena ini adalah tugas, maka saya sampaikan sami'na wa ta'na. Kata beliau, ini untuk kepentingan organisasi, maka saya sampaikan sami'na wa ta'na. Karenanya di tahun 2021 ini, di awal tahun ini kita ada sedikit rotasi ya. Terutama teman-teman di kepegawai teman-teman honor atau pegawai staff gitu ya. Ada sedikit rotasi, maka pesan saya jalani saja dengan bismillah dan niatkan kita bekerja. Tadi ya, kita bekerja bahwa kita memiliki spirit untuk berprestasi. Silakan, kalau kita lihat Ronaldo, kenapa dia begitu mahal? Menjadi rebutan klub-klub dunia. Kenapa? Karena dia memiliki kualitas. Karena dia memiliki kelebihan. Karena dia memiliki kegigihan, keuletan, dan prestasi. Karenanya, silakan di setiap bagian masing-masing tunjukkan prestasi kita. Dan ini anjuran juga dari Al-Quran ya. Kita disuruh musabaqah, fastabiqul khairat gitu kan. Ayo berlomba-lomba kita melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu adalah prestasi-prestasi, karya-karya kerja kita di kantor ini. Bahkan kalau kita lihat juga Allah menguji kita di dunia ini untuk menunjukkan prestasi kerja kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus prestasi kerjanya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bekerja, kita nggak usah tengok kiri kanan. Kenapa si A begitu, kenapa si B begitu, nggak usah. Kita lihat diri kita sendiri. Seperti halnya misalnya di dalam kehidupan, ada orang miskin, dia rajin ibadah, dia taat misalnya gitu. Nggak boleh dia ngelihat itu orang kaya, ibadahnya males, tapi kenapa Allah kasih aja, rezekinya banyak, nggak usah ngelihat ke sana. Kalau kita melaksanakan ibadah, kalau kita melaksanakan ketaatan, semata-mata karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita di sini bekerja dengan taat, bekerja dengan rajin, semata-mata karena itu adalah tugas kita. Karena itu adalah kewajiban kita. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi kesatuan pikiran, langkah, semangat, tekad, komitmen kita semua, bahwa kita akan menunjukkan prestasi kerja kita di setiap bagian-bagian kita. Ini untuk kawan-kawan hakim ya, bahwa
triwulan report triwulan dari Badilag itu adalah ukuran prestasi kerja kita semua. Karenanya, dan di triwulan itu tentunya yang paling besar adalah SIPP ya. SIPP itu gampang. Perkara yang masuk bulan ini, tanggal 1 bulan ini misalnya, maka targetkan jangan sampai melewati tanggal 1 di bulan depan, itu harus sudah selesai. Itu juga adalah bentuk dari layanan prima, cepat, efektif, efisien gitu kan, sederhana gitu. Itu adalah seperti itu. Jadi nanti kawan-kawan majelis atau kawan-kawan hakim dimonitoring ya, perkara yang diterima tanggal berapa masuk, maka selesaikan sebelum tidak melampaui 1 bulan dari perkara itu masuk. Demikian juga kawan-kawan jurusita ya, itu juga harus menjadi perhatian, fokus. Jangan sampai nanti ada yang luput, tidak dipanggil, atau alamatnya yang tidak jelas dan lain sebagainya, kemudian menjadi perkara itu tertunda melebihi atau melewati 1 bulan. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Ini alhamdulillah kalau saya lihat dari segi kedisiplinan, sekalipun masih ada 1-2 ini yang belum tertib, ini atribut ya, belum lengkap. Nanti kita akan tingkatkan lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Dan saya minta kepada teman-teman hakim pengawas atau atasan-atasan langsung, silakan dikontrol ya ke masing-masing bagiannya untuk bisa lebih disiplin, lebih tertib lagi dari segi seragam ataupun tugas-tugas yang lainnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.